Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah yang mana Ia telah memberikan kita nikmat, yaitu nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul walaupun secara daring. Selawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Baiklah, saya Irma Fitriani dan rekan saya Sachi Mayada Rahma akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu implementasi Rumah Tahfiz Munawir dalam menerapkan Al-Quran di Tembung. Bahwa kita ketahui hasilnya, Rumah Tahfiz Munawir ingin menghidupkan tembung dengan cahaya Al-Quran untuk dibaca dan dihafalkan setiap harinya. Maka dari itu, adapun isi materi yang akan kami sampaikan, yang pertama, pengertian Al-Quran, Al-Quran sebagai petunjuk, konsep pendidikan karakter di dalam Al-Quran, serta penerapan Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, adapun yang pertama, pengertian Al-Quran. Al-Quran secara bahasa ialah bacaan. Sedangkan menurut istilah Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril di dalam gua Hira, yang mana ia turun secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Adapun penurunannya ada dua fase. Yang pertama diturunkan di kota Makkah atau disebut dengan ayat-ayat Makkiyah, dan yang kedua diturunkan di kota Madinah yang disebut dengan ayat-ayat Madaniyah. Yang kedua, Al-Quran adalah sebagai petunjuk. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka Al-Maraghi membagi menjadi 4 petunjuk. Yang pertama, petunjuk ilham. Sebagaimana seorang bayi dapat menyusui kepada ibunya. Yang kedua, Al-Quran sebagai panca indera. Dengan penglihatan, pendengaran, maka kita dapat mengetahui peradaban yang terjadi di atas muka bumi ini. Dan yang ketiga, petunjuk akal. Sehingga kita dapat berpikir secara rasional. Dan yang keempat, petunjuk agama. Adapun yang ketiga, konsep pendidikan karakter di dalam Al-Quran. Maka dari sini kami mengambil satu ayat, yaitu surah Al-Isra ayat 23 sampai 24, yang mana ayat ini menjelaskan tentang karakter akhlak berupa akidah, di mana bagaimana seorang anak harus berbakti kepada orang tua, dan bagaimana seorang orang tua dalam membimbing anaknya sehingga ia menjadi generasi yang menjalin hubungan akhirat dengan dunia dengan akhirat, atau akhirat dengan dunia. Maka adapun yang keempat, penerapan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Maka sangat berkaitan bagaimana seorang orang tua dalam membimbing anaknya dari sejak kecil. Apakah menunjukkan ia kepada dunia atau kepada akhirat. Maka dari itu, mari kita ajarkan Al-Quran sejak dini. Penerapan yang dari awal sudah tertanam, insya Allah akan tumbuh berkembang menjadi baik dengan terjaganya pertemanan, pendidikan yang baik dari sejak usia dini. Maka dari itu, Rumah Tahfiz Munawir juga merupakan salah satu lingkungan yang sangat berkaitan untuk dalam menerapkan Al-Quran di kehidupan sehari-hari. Maka dapat disimpulkan bahwa Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril di Gua Hira. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. La raiba fihi, tidak ada lagi keraguan di dalamnya. Maka ketika kita berjalan dengan adanya suatu petunjuk, maka akan mempermudah bagi kita untuk mengarahkan diri kita dalam perjalanan. Bukan begitu teman-teman?
Maka mari sama-sama kita terapkan Al-Quran sebagai petunjuk yang benar-benar dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana dalam pengkisahannya, bagaimana dalam penerapan pendidikan yang ada di dalam Al-Quran. Mari kita pelajari, mari kita ambil kesimpulan bahwa hidup dengan petunjuk itu jauh lebih baik. Sekian dari presentasi kami. Saya Irma Fitriani dan rekan saya Soci Mayada Rahma. Mohon undur diri. Kebenaran datangnya dari Allah, kesalahan datangnya dari kami sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.